Tapi ada yang menarik perhatiannya Imam Ahmad. Apa itu? Sepanjang proses pembuatan kue, apa yang keluar dari mulutnya tukang roti? Kalimat istighfar. Dia ambil gandum, astagfirullah. Dia kasih air, astagfirullah. Dia ulek-ulek, astagfirullah. Dia kasih gula, astagfirullah. Dia iris-iris, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia bakar, astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad berpikir, hebat ini. Banyaknya kalimat istighfar dari mulutnya. Satu roti bisa ratusan istighfar. Lalu bertanya Imam Ahmad, Pak, lama maki begitu bikin roti sambil istighfar? Dia bilang, alhamdulillah, lebih 30 tahun ini jual roti. Lalu Imam Ahmad bertanya, apa mi kita dapat? Dia bilang, alhamdulillah, sepertinya semua yang saya mau nak kasih ke Tuhan. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya kesehatan, tidak pernah sakit. Saya berdoa, ya Allah murahkan rezekiku, tidak kaya, tapi kalau ada yang saya mau beli, selalu ada jalannya saya bisa beli. Tapi ada ini satu belum rasa-rasanya nak kasih ke Tuhan. Apa itu? Saya selalu berdoa kepada Allah setiap malam, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah jangan kau cabut nyawaku sebelum saya ketemu Imam Ahmad. Dan ternyata yang datang di rumahnya itu adalah Imam Ahmad. Mendengar cerita ini, Imam Ahmad keluar air matanya sambil berkata, nakemi Imam Ahmad. Pantas Allah membuat saya rindu datang ke sini. Didorong-dorong saya sama Pak Doja. Ternyata tujuannya apa? Menjawab doamu yang selalu dibarengi dengan istighfar. Pak, bayangkan kalau tinggi pangkat Pak, lengkap kita punya lambang-lambang. Masuk waktu sholat, mobil polisi tak yang ada tulisannya polisi, menyala-menyala, masuk parkiran masjid, sholat 2 rakaat, kemudian sholat berjamaah, sudah itu dia sholat lagi rawatib, berdoa dengan baik, baru keluar. Meskipun Bapak tidak mengucapkan ayat-ayat dan hadis, orang percaya Bapak dakwah Islamnya mantap. Itu namanya mensiarkan Islam melalui jabatan kita. Tapi jangan malah sombong. Halo, jangan. Kenapa kau langgar ini? Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Ki. Hancur juga ini. Ya Bapak saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, yang ini saya sampaikan kisah Umar. Tahu kan Umar bin Khattab? Itu Umar bin Khattab ketika Abu Bakar Siddiq sakit dan Abu Bakar Siddiq menyadari sebentar lagi ajal menjemput, maka Abu Bakar Siddiq kumpulkan seluruh sahabat. Saudara-saudara sekalian, kau lihat nih, semakin sakit saya, sebentar lagi saya rasa ajal menjemput saya. Saya mau sebelum saya meninggal dunia ada yang gantikan saya sebagai khalifah. Abu Bakar gelarnya khalifah. Umar bin Khattab gelarnya Amirul Mukminin, khalifah. Saya mau ada yang gantikan saya. Siapa di antara kalian? Lalu Abu Bakar berkata, saya percayakan kepada Umar bin Khattab untuk ganti saya. Dia dengar Umar, Pak. Siapa? Umar. Saya mati aja, nggak mau saya. Akhirnya pulang Umar. Dia tinggalkan itu tempat rumahnya Abu Bakar, pergi Umar. Abu Bakar tetap menegaskan, insya Allah saya wafat, saya serahkan kepemimpinan saya kepada Umar bin Khattab. Ini kalau sistem demokrasi negara modern disebut penunjukan langsung. Saya tunjuk Umar bin Khattab. Setuju? Setuju. Maka diterimalah usulan Abu Bakar, Umar yang menggantikannya. Umar tahu, lalu dari rumahnya Umar dia datang kepada Abu Bakar Siddiq, marah dan keberatan. Abu Bakar, kenapa kau tunjuk saya menggantikanmu? Kau tahu kan saya tidak mau. Kenapa kau ngotot untuk minta gantikan kamu? Saya tidak mau. Dia bilang, Abu Bakar, justru saya tahunya kau tidak mau, maka ku tunjuk kau. Seandainya saya tahu kau mau, maka ku tunjuk kau cepok. Nah, coba kalau para politisi begini, Pak. Aman orang, Pak. Aman.
Itu orang banyak sekali mau jadi gubernur, mau jadi bupati, jadi wali kota, belum pernah lihat kondisinya di neraka, Pak. Pernah dipacilikan di neraka itu bupati, bagaimana kondisinya nanti di neraka? Ambil semua, ambil kok, kiamat akhir. Ambil, Pak. Orang kalau pejabat banyak pertanyaannya, Pak. Kalau kita rakyat biasa, apalagi miskin, apa yang tanyakan, Ki? Nah, bilang malaikat, salam aku tayang. Kami itu jai dulu gayamu. Mulai mako, mana mobilmu motong kau dibukakan pintu nah. Sini mako ditanya, mana buka? Siapa tuanmu? Tunggu dulu, orang baru datang. Wah, mulailah ditanya, Pak. Itu jam tanganmu Rolex dari mana? Kalau dilihat gajimu sama tunjanganmu tidak bisa kau beli itu. Dari mana? Anu Tuhan. Anu apa? Panas saya. Wah, tidak jelas, Pak, sumbernya. Ditinju matanya, Pak. Mau lari ditarik lagi. Belum, Pi. Itu pelek mobilmu dari mana? 20 juta. Dari mana kau beli? Dari mana itu? Anu apa? Pak, ditembelin lagi. Coba, Pak. Itu anakmu? Handphone tak 20 juta dari mana itu? Tidak mungkin kalau dilihat gajimu. Anu apa? Pak. Oh, lebih banyak anu-anunya, Pak. Akhirnya apa? Masukkan di surga, Pak. Tapi babak belur nih. Apa? Keluar nih giginya, bohong matanya. Masukkan di surga. Ketemu tadi itu pembantunya orang miskin. Mana ki puang? Kenapa dah lucu juga tak? Jangan banyak bicara di situ. Dari mana, Ki? Nah, saya 2 tahun Mbak di surga ini, kenapa Ki baru muncul? Nah, bilang terlambat, Kak. Nah, kenapa bisa terlambat? Kukira mobil tak 5 waktu itu. Nah, bilang itu di mobil, dan sekarang pertanyaannya. Hancur kita. Coba, kalau semua pejabat menyadari hal-hal seperti ini, Pak, insya Allah. Coba, Umar ditunjuk masih komplain. Dan lebih bahaya lagi, Pak, kita rakyat biasa, rakyat awam. Orang yang mau dapat kursi, orang yang mau dapat jabatan, kita yang bertengkar bersepupu satu kali. Apa namanya kalau bukan dongo? Orang mau dapat tunjangan jabatan, orang mau dapat mobil dinas, orang mau dapat rumah dinas, kita suami istri bermusuhan gara-gara beda pilihan. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Kalau kasih yang dipercaya, apa janji-janji, kasih apalagi janji-janji pilkada. Anda bisa kena janji surga, na janji itu surga, Pak. Waktu mau dipilih, na bagi-bagi kartu nama, pilih Kak Capok, satu kampung Ki, pilih kok, tunggu Kak, 24 jam ini aktif HP Ki, telepon saja. Begitu dipilih, terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Pak, inilah yang kita perjuangkan. Siapa calonmu? Ini. Siapa calonmu? Ini. Siapa calon? Oke. Boleh kita berbeda, tapi jangan kita baku musuh. Sama aman, Pak. Bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kisah berikutnya yang ingin saya sampaikan. Suatu ketika Imam Ahmad bercerita. Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Kalau bapak sholat subuh kunut, berarti bapak mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau bapak tidak kunut ketika subuh, 2 kemungkinan. 1, bapak mazhabnya Imam Ahmad. Yang kedua, bapak tidak hafal. Kemana orang tidak kunut bukan karena mazhab, tapi karena tidak hafal. Nah, Imam Ahmad pernah bercerita, saya tidak tahu kenapa saya rindu sekali mau ke Basrah. Basrah ini salah satu kota di Irak. Ibaratnya Imam Ahmad ini tinggal di Makassar, rindu sekali mau ke Parepare. Imam Ahmad tinggal di Baghdad, mau sekali ke Basrah. Dia bilang, saya tidak tahu magai danila dekat lo Parepare, pala dek gaga si biku, dek gaga si baku, dek gaga tepat si pandepekku, tapi maknani kak melok lo Parepare. Saya tidak tahu kenapa mau sekali saya ke Basrah, padahal tidak ada kenalanku, tidak ada saudaraku, tidak ada sepupuku di sana. Akhirnya Imam Ahmad pun melakukan perjalanan ke Basrah. Sampai di Basrah malam hari, selesai sholat Isya, ngantuk dan capek, tidur. Begitu mau tidur di masjid,
karena tidak ada hotel waktu itu, mau tidur di masjid. Dilihat sama marbot. Marbot ini kalau di kampungku bahasa Bugisnya Pak Doja. Nah bilang ini Pak Doja, ya Syekh, tak, yalah Syekh, masuk kok, keluar fatwa, keluar. Dan ini marbot, dia tidak tahu siapa ini. Dulu hampir semuanya tahu Imam Ahmad, tapi tidak kenal mukanya. Kenapa? Waktu itu belum ada foto. Ini marbot, keluar fatwa, tidak boleh bertidur di masjid. Kau bikin kotor-kotor. Dan saya musafir, boleh saya tidur di sini? Tidak boleh, keluar. Tidurlah dia di teras. Dilihat lagi sama marbot, tidak boleh di teras, tidak boleh, keluar. Dilihatlah Imam Ahmad didorong-dorong fatwa ini, dilihat sama penjual roti di depan masjid. Dia bilang, ini penjual roti kasihan ini orang tua didorong-dorong. Akhirnya dia panggil, ya setal fatwa sini ki. Kalau mau aja ki tidur di rumah kecil sempit, ikut maki di rumahku ki tidur. Baik, ikutlah orang tua ini. Dan ini penjual roti, dia tidak tahu siapa ini. Ikut tidur. Pagi hari ini penjual roti bikin roti, tapi ada yang menarik perhatiannya Imam Ahmad. Apa itu? Sepanjang proses pembuatan kue, apa yang keluar dari mulutnya tukang roti? Kalimat istighfar. Diambil gandum, astagfirullah. Dia kasih air, astagfirullah. Dia ulek-ulek, astagfirullah. Dia kasih gula, astagfirullah. Diiris-iris, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia bakar, astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad berpikir, hebat ini. Banyaknya kalimat istighfar dari mulutnya. Satu roti bisa ratusan istighfar. Lalu bertanya Imam Ahmad, Pak, lama maki begitu bikin roti sambil istighfar? Dia bilang, alhamdulillah, lebih 30 tahun ini jual roti. Lalu Imam Ahmad bertanya, apa nih kita dapat? Dia bilang, alhamdulillah, sepertinya semua yang saya mau nak kasih ke Tuhan. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya kesehatan, tidak pernah sakit. Saya berdoa, ya Allah murahkan rezekiku, tidak kaya, tapi kalau ada yang saya mau beli, selalu ada jalannya saya bisa beli. Tapi ada di satu belumpur rasa-rasanya nak kasih ke Tuhan. Apa itu? Saya selalu berdoa kepada Allah setiap malam, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah jangan kau cabut nyawaku sebelum saya ketemu Imam Ahmad. Dan ternyata yang datang di rumahnya itu adalah Imam Ahmad. Mendengar cerita ini, Imam Ahmad keluar air matanya sambil berkata, nak kini Imam Ahmad, pantas Allah membuat saya rindu datang ke sini. Didorong-dorong saya sama Pak Doja. Ternyata tujuannya apa? Menjawab doamu yang selalu dibarengi dengan istighfar. Bapak polisi, ingin mewujudkan pilkada damai ini, maka selain bersiaga 24 jam, lazimkan istighfar.